Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik dan tetap penuh semangat ya. Tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Dia selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa, mengajar menuntun kita, sehingga firman Tuhan boleh menjadi sumber sukacita, sumber berkat, dan sumber hikmat di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk hari yang baru, hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Sebagaimana penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari-hari yang lalu, hari ini pun kami percaya Engkau selalu menyertai, menolong dan memberkati kami. Tuhan, kami mau menjalani hidup kami di dalam pimpinan Roh-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami. Sebentar kami akan mendengarkan dari firman-Mu. Biarlah dari firman Tuhan kami boleh belajar, mengerti akan rencana dan maksud Tuhan di dalam hidup kami, serta memberi hikmat bagi kami untuk mampu melakukan segala pekerjaan baik yang berkenan kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 6 September 2023 tertulis dalam kitab Lukas 9 ayat 35. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jadi makuling masada suara sian obuni madok. Odo anakku natar pilih tangihon hamuma ibana. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagaimana Yesus disaksikan para muridnya di dalam kemuliaannya. Pada waktu itu Yesus bersama-sama dengan muridnya sedang berada di sebuah gunung, di mana Yesus berdoa dengan murid-muridnya tersebut, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika mereka berada di atas, tiba-tiba wajah dan pakaian Yesus bercahaya, dan ada dua sosok tokoh masa lalu yang menjadi teladan orang-orang beriman, yaitu Musa dan Elia, muncul dan berbicara dengan Yesus tentang penderitaannya yang akan dia alami di Yerusalem. Dan hal ini sungguh sangat luar biasa. Dilihat, disaksikan sendiri oleh muridnya. Bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Dan satu hal yang sangat penting lagi yang kita ambil dari renungan kita pada hari ini, yang disampaikan kepada kita di dalam kitab Lukas 9 ayat 35, di mana ada suara dari surga yang menyatakan Yesus Kristus adalah anak pilihan Allah yang diutus menjadi manusia ke dunia untuk menebus, menyelamatkan umat manusia. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Pesan ini adalah penyataan langsung dari Bapa Surgawi tentang siapa Yesus Kristus dan bagaimana otoritasnya sebagai anak Allah yang kekal di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita ambil dari pesan firman Tuhan pada hari ini? Yaitu, hendaklah setiap kita tetap taat dan teguh percaya hanya kepada Tuhan. Dan kita menyaksikan Yesus Kristus
adalah juru selamat, penebus dosa-dosa kita di dalam setiap kehidupan kita. Marilah kita tetap mengingat pesan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita dan menyaksikan Tuhan di dalam karya-karya nyata yang kita kerjakan hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Tetaplah teguh, percaya, dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Saksikanlah Yesus Kristus yang engkau kenal secara pribadi, di mana Yesus selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bagaimana suara Tuhan mengingatkan kita untuk tetap percaya juga dan setia hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini tentang bagaimana Allah menyatakan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Suara dari awan memberikan pengakuan akan Yesus sebagai anak Allah. Tentu kita sebagai orang percaya juga harus dengan tegas mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini saudaraku, dan besok, dan untuk seterusnya, kiranya pun kita dapat menyaksikan bahwasanya Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam kehidupan. Dialah Sang Penebus dosa, penyelamat kita. Oleh karena itu saudara, tetaplah percaya hanya kepadanya. Jangan pernah meragukan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetaplah menjadi pengikut Kristus yang setia, yang menyaksikan Kristus di dalam kata dan perbuatan juga. Karena dengan demikianlah kita menyambut Allah, Sang Penebus kehidupan kita. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami akan kasih setia dan penyertaan-Mu. Hari ini kami percaya Engkau adalah anak Allah ya Yesus, yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat menyaksikan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh benar-benar menjadi pribadi yang kuat, yang teguh, dan setia kepadamu saja. Berkati kami dalam segala pekerjaan, apapun yang kami lakukan, biarlah kami mampu mengerjakannya di dalam takut akan Tuhan, sehingga setiap pekerjaan kami berkenan dan kami beroleh berkat daripadamu. Berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, orang tua, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih penyertaan-Mu menyertai kehidupan mereka. Berkati mereka di dalam segala aktivitasnya, sebagaimana Tuhan memberkati kami di tempat ini. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang bergumul dalam kehidupan. Kiranya Tuhan menolong, memberikan jalan keluar, memberikan solusi dalam setiap persoalannya. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Berkati obat dan makanannya. Pulihkanlah mereka. Sembuhkanlah Tuhan. Karena Engkaulah tabib di atas segalanya. Engkaulah sumber kekuatan dan kesehatan. Berikanlah kesehatan bagi saudara-saudara kami. Dan bagi kami semua. Agar mereka dan kami juga boleh melakukan aktivitas kami lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kasihanilah kami. Ampunilah kami untuk setiap pelanggaran yang telah kami lakukan dalam keseharian hidup kami. Kiranya kami dimampukan setiap hari menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan untuk selamanya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.